pulang kerja ibaratkan tidur, besok kerja lagi, tidur lagi, benar kan? Iya, jadi keputusan hari ini menentukan Anda ke depannya, menentukan masa depan Anda nanti ke depannya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi ibaratkan teman-teman, kalau Anda ibaratkan ya, Anda nggak gabung Melia, nggak apa-apa, ya. Ibaratkan yang rugi bukan saya, enggak, karena saya setiap hari akan menginformasikan. Betul. Tapi yang rugi Anda sendiri. Betul. Karena di sini peluangnya udah sangat luar biasa. Jadi ibaratkan saya dulu ajakin temannya saya ya, saya ajakin temannya saya. Dulu dia bilangnya kayak gini, Mil, bisnisnya kamu sih bagus Mil. Cuman kenapa ibaratkan bisnisnya cari-cari orang Mil ya? Saya mikir kayak gini teman-teman. Saya cuma bilang kayak gini, ya iyalah semua bisnis cari orang. Apa ada ya? Lowongan pekerjaan untuk kucing. Ada? Gak ada. Yang namanya kerja, yang namanya bisnis teman-teman, semua cari-cari orang. Benar gak? Karena cuma orang yang punya uang dan orang yang butuh uang. Ya. Waduh, macam-macam. Saya ajakin temannya saya pas waktu kuliah, benar gak? Bisnis begini ya. Ada yang udah kerja ya. Yang udah kerja, teman saya bilang, Mil, bisnisnya kamu sih bagus Mil. Cuman ibaratnya saya pengennya hidupnya gini-gini aja Mil ya. Kalau masalah rezeki ada yang ngatur Mil ya. Dia bilangnya kayak gitu. Saya bilangnya kayak gini teman-teman, bener bro ya. Rezeki ada yang ngatur ya. Jangankan ibaratkan manusia yang punya akal, bener gak? Ibaratkan hewan di dalam hutan aja mereka ditanggung rezekinya, benar gak? Kalau cuma untuk makan pasti cukup teman-teman. Ya, tapi kalau untuk yang namanya meraih impian, nah itu yang jarang teman-teman. Ya, jadi ibaratkan, waduh banyak ya. Saya ajakin temannya saya lagi, dia bilang, Mil, bisnisnya kamu sih bagus Mil. Cuman kayaknya saya nggak cocok kalau di situ. Saya bilang kayak gini, bro, kalau mau bilang cocok nggak cocok, saya cocoknya jadi artis. Basat. Tapi saya paham, benar gak? Ya, jadi ibaratkan Anda tahu kucing. Kucing paling takut sama air, tapi kucing makan ikan. Ikan hidupnya di air. Ya. Jadi ibaratkan kalau masalah kerja bukan cocok nggak cocoknya, benar gak? Karena Allah itu tidak pernah salah menempatkan rezeki hambanya teman-teman. Betul. Jadi kayak gitu. Jadi ibaratkan contohnya kayak gini, ya. Ibaratkan gengsi, kerjakan MLM, kerjakan Melia, nggak usah lihat Melianya, tapi lihat potensi penghasilannya, ya. Betul. Ibaratkan kayak gini. Mbaknya, ya, tahu sapu-sapu jalanan? Tahu. Pegawai bank tahu? Nah, pegawai bank BCA gajinya 4 juta per bulan ya. Oh gitu. Kira-kira kalau sampean kerja ya, pilih mana? Sapu-sapu jalanan apa pegawai bank? Pegawai bank ya. Nah, sekarang saya balik lagi. Pegawai bank digaji 4 juta per bulan, sapu-sapu digaji sama Bapak Bupati 10 juta per bulan. Kira-kira sampean pilih mana? Pilih sapu-sapu perusahaan yang besar. Anda tahu Pertamina, perusahaan besar atau perusahaan kecil? Saya sekarang mau tanya, gajinya dibayar per hari apa per bulan? Per bulan. Anda tahu Bank BCA perusahaan kecil apa perusahaan besar? Gajinya karyawan digaji per hari apa per bulan? Bulan. Nggak ada perusahaan itu pengen ibaratkan karyawannya tajir, perusahaannya kecil, nggak ada ya. Di mana-mana bos itu pengen bosnya yang kaya teman-teman. Kalau saya, mending saya kerja di perusahaan yang biasa-biasa aja, tapi gaji saya besar ya. Jadi kayak gitu. Jadi ibaratkan jangan pernah melihat perusahaannya, tapi lihat perusahaan mana yang mau bayar keringat Anda besar ya. Ini keringat saya jatuh besok 1 juta masuk ke rekening. Dasar. Kenapa saya gabung Melia? Singkat cerita, mungkin ada temannya saya ya. Jadi saya ini ibaratkan bukan anaknya orang tidak punya. Alhamdulillah orang tua saya sangat berkecukupan ya.
Jadi saya ini teman-teman dari kecil kalau ke Surabaya nggak pernah naik motor, alhamdulillah pakai mobil terus, ya. Nggak sombong, cuman ibaratkan kenyataannya kayak gitu ya. Singkat cerita teman-teman, setelah saya kuliah, ya, setelah saya kuliah perekonomian keluarga jatuh sampai ibaratkan rumah dijual. Mungkin yang orang Tanah Merah, Anda pasti tahu di Marjumi ada rumah besar, itu rumah saya laku senilai 2, miliar. Bayangin rumah di Madura laku senilai 2, miliar. Karena kenapa? Karena saya tahu bisnisnya orang tua itu bisnisnya usaha besar dan ibaratkan resikonya sangat besar teman-teman. Di situ ibaratkan saya mengalami keterpurukan teman-teman, ya. Karena saya tidak biasa hidup kekurangan teman-teman. Saya selalu hidup berkecukupan. Singkat cerita saya dikenalkan bisnis Melia, ya. Saya dalam hati cuma kayak gini, ya Allah semoga ini jalan ibaratkan dari doa yang selama ini saya panjatkan. Saya selalu berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan ibaratkan pekerjaan yang sangat layak, pekerjaan yang bisa bayar saya juga untuk bisa membantu orang tua saya. Ya, singkat cerita teman-teman, ya saya bergabung di Melia karena saya sakit hati teman-teman. Saya tidak pernah hidup kekurangan. Suatu hari pernah ibaratkan ya. Banyaklah cerita tetangga-tetangga ibaratkan yang bilang, oh ini bangkrut, oh ini begini, itu saya sakit hati teman-teman, ya. Saya tidak terima, istilah saya tidak terima orang tua saya dihina, orang tua saya dicaci, saya tidak terima, ya. Di situ ibaratnya saya berjuang karena saya paham bukan seorang pemuda dan pemudi yang membangga-banggakan harta kedua orang tuanya. Laisal fata mayakunu hal abi walakin al fata mayakunu ha'ana. Bukan seorang pemuda dan pemudi yang membangga-banggakan harta kedua orang tuanya. Orang tua saya polisi, orang tua saya PNS, orang tua saya begini, bukan, ya. Tapi mereka pemuda dan pemudi yang sangat luar biasa yang mau berjuang, mau berusaha untuk mengangkat harkat martabat. Dasar. Teman-teman, setelah Anda keluar dari sini, saya yakin ada 2 golongan, tidak semuanya bergabung. Ada 2 golongan. Yang pertama golongan orang-orang negatif, ya. Golongan orang negatif ini otaknya selalu dikelilingin negatif-negatif, ya. Jadi dia bilang kayak gini, Mbak, tapi saya nggak punya modal, Mbak, ya. Ingat teman-teman, yang ibaratkan yang mahal itu bukan uang. Anda punya uang hari ini 10 juta, tapi Anda nggak ketemu Melia. Kira-kira setahun ke depan Anda bisa nggak punya penghasilan jutaan per hari? Gak bisa. Ingat teman-teman, uang bisa dicari. Dengan kerja pun Anda bisa punya uang. Tapi ingat, hanya peluang yang bisa menghasilkan uang. Ibaratkan teman-teman ya, orang negatif ini selalu bilang, Mbak, tapi saya nggak bisa Mbak ngomong kayak sampean, ya, ngomong di depan kayak sampean. Ingat ya, bisa karena Terbiasa. Banyak banget intinya orang negatif, Mbak, itu perusahaannya nggak jelas, itu perusahaannya begini. Kalau perusahaannya nggak jelas, nggak usah dipikir pakai otak, pakai dengkul aja nggak masuk akal teman-teman. Yang punya anggota DPR Dasar. 3 kali periode, ya nggak? Apa mungkin seorang anggota DPR menaruhkan jabatannya hanya untuk bisnis yang tidak jelas? Betul. Bapak Jokowi mendukung, Bapak Ridwan Kamil bergabung, ya nggak? Jadi kayak gitu. Jadi ibaratkan orang negatif itu selalu memikirkan hal-hal negatif, ya. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan, ya nggak? Tapi saya percaya di segelintir orang-orang negatif pasti banyak orang-orang yang positif. Orang-orang positif ini seperti siapa? Seperti saya, seperti teman-teman yang sudah bergabung di Melia. Karena dia percaya orang positif ini selalu memandang ketika dia dapat informasi, dia selalu dalam hatinya, ya Allah bismillah semoga jadi jalan rezekinya saya. Ya Allah bismillah semoga saya ibaratkan bisa sukses ke depannya. Orang positif ini selalu bilang, kalau Mbak Mila bisa, kalau Mila bisa seorang perempuan, maka saya jauh lebih hebat. Dasar. Itu orang-orang positif. Teman-teman ibaratkan tidak ibaratkan
bergabung di bisnis MLM. Karena MLM ibaratnya sudah jelek namanya. Tapi ingat teman-teman, Melia ini berbeda. Melia ini sangat luar biasa. Ketika Anda melakukan sesuatu hal yang tidak orang lain lakukan di luar sana, maka Anda akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak orang lain dapatkan di luar sana. Kalau orang bekerja di luar sana untuk meraih jutaan rupiah setiap bulannya, maka di sini di PT Melia Sejahtera kita berjuang untuk meraih ratusan hingga jutaan rupiah. Terakhir dari saya, ya terakhir. Innallaha yuwayyirma biqaumin hatta yuwayyirma bi anfusihim. Ya. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum hambanya kalau bukan hambanya sendiri yang berubah. Artinya kalau Anda tidak mau berjuang, tidak mungkin Anda bisa merubah hidup Anda. Mil, saya gini-gini aja. Ingat, bedakan orang pasrah dengan orang yang bersyukur. Kalau orang yang bersyukur maka dia akan berjuang bagaimana saya bisa hidup layak, bisa hidup sukses. Tapi kalau orang yang pasrah, ya, orang yang putus asa itu sama dengan halnya orang yang memutus rahmat Allah. Betul. Ya. Jadi yang terakhir dari saya ingin banget berkenalan, ya. Mungkin di ruangan ini, ya, Anda tidak usah lihat kanan kiri Anda, ya, tidak usah siapa yang mengajak Anda. Saya cuma ingin berkenalan. Kira-kira anak muda di sini, ya, ibaratkan orang kerja atau ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga yang ingin hidupnya sukses lewat PT Melia Sejahtera, saya ingin berkenalan, ya. Anda cukup mengacungkan tangan, ya, karena saya ingin berkenalan, saya ingin gitu, ya. Dalam hitungan ketiga Anda cukup mengacungkan tangan karena saya akan menghitung, oke? 1, 2, 3, oke? 1, 2, 3. Oke teman-teman, 10 orang di sini siap memperjuangkan hidupnya di PT Melia Sejahtera. Buat yang sudah bergabung, kira-kira siap membantu? Siap. Siap membantu? Siap. Ya. Jadi inilah komitmen kita untuk Anda ibaratnya untuk berjuang bersama. Oke? Terakhir, ya. Saya minta maaf mungkin ada salah kata dari presentator pertama dan presentator yang kedua, yang terakhir dari saya, benar gak? Ya, karena kesalahan hanya manusia dan kelebihan hanya milik Bunda Dorce. Benar gak? Ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan terhadap misi terdahsyat.